Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedinginan ya kayaknya. Jawab salamnya kedinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il muznibin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah i'tikaf Masjid Nurul Huda yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah tabaraka wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan anugerahkan kita nikmat ihsan, yaitu rasa nikmat dan optimalisasi dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita senantiasa dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan nikmat taufik, yaitu pertolongan Allah secara langsung, kemampuan yang Allah berikan untuk ringan berbuat taat dan menjauhi maksiat, mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahkan untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nikmat taufik nih, sehingga orang kita semua bisa melangkahkan kaki berangkat menuju masjid. Ini namanya taufik. Ini taufik adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup diberikan pilihan, tetapi ada dalam beberapa saat dan kondisi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala berperan di situ. Nah, ini hak prerogatif ini bernama taufik, pertolongan langsung dari Allah tanpa pilihan manusia, ya, artinya mampu pilihan ini melakukan hal yang baik, ringan melakukan hal yang baik. Contoh ini sekarang dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau tanpa taufik dari Allah, pasti kita nggak akan berada di masjid ini. Saudara-saudara kita, tetangga kita banyak
dari tetangga masjid Nurul Huda yang sudah bangun mendengarkan kumandang azan, ada, tapi tidak diberikan pertolongan oleh Allah sehingga ringan melangkahkan kaki menuju rumah Allah dengan bermacam alasan. Alasan Covid, alasan hujan, alasan gerimis, bermacam alasan. Itulah yang disebut dengan taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa anahum alaih waffiqna lil khairi wa a'inna alaih. Jamaah sekalian, pagi hari ini temanya adalah 12 panduan ayat suci Al-Quran bagi kita yang ingin mendapatkan sebuah gelar, pangkat, kedudukan, sematan nama dari Allah dengan sebutan ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Kira-kira mau nggak nih? Apa itu muflihun? Al-muflih itu secara bahasa diambil dari kata-kata al-falah. Al-falah itu artinya baqaun ni'am fi khair, langgengnya kenikmatan dalam kebaikan. Langgengnya kenikmatan dalam kebaikan, itu namanya al-falah. Nah, kalau muflihun orangnya, muflihun itu siapa? Seorang yang senantiasa meraih keberuntungan, meraih keberuntungan dengan mendapatkan serta tercapai segala yang diinginkan, disertai langgengnya kenikmatan dalam kebaikan. Itu namanya al-muflihun. Orang yang hoki, beruntung terus. Yang lain sakit, dia sembuh. Yang lain susah, dia senang. Yang lain sedang kesulitan, dia dapat kemudahan. Namanya orang yang muflih. Orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan, tercapai segala keinginan, serta langgengnya kenikmatan dalam kebaikan. Tuh, itu namanya apa? Namanya orang yang muflih. Nah, orang yang muflih ini dalam Al-Quran ada 12 ayat panduan Al-Quran yang di situ Allah secara langsung menyebutkan gelar orang ini, sebutan orang ini sebagai al-muflihun. Siapa? Al-muflihun. Nah, untuk mendapatkan meraih gelar al-muflihun dalam Al-Quran ada 12 kiat, 12 amalan yang menjadikan saya dan Anda bisa mendapatkan meraih gelar al-muflihun. Tuh, kira-kira mau nggak nih? Adik-adik mau nggak jadi orang yang muflihun? Mau nggak? Beruntung terus, cita-cita, keinginan tercapai, kenikmatan langgeng, disertai kebaikan. Karena ada kenikmatan disertai kondisi yang tidak baik. Ya, kondisi yang tidak baik. Ada nggak kira-kira? Ada. Contohnya, duit ada, kesehatan ada, makanan terpenuhi, kebutuhan tercukupi, tapi tinggalnya di penjara. Kira-kira gimana? Ada nggak begitu? Wow, penjaranya nih, selnya Pak, karpet empuk, ruangnya AC, toiletnya bersih, ruangannya sendirian, nggak campur sama napi-napi yang lain, kasur spring bed laksana di rumah, TV remote tersedia, TV kabel ada, handphone boleh dipakai, tapi dikurung di penjara. Kira-kira gimana? Enak kira-kira? Ustaz, enak kira-kira gitu? Waliyadzubillah min dzalik. Tuh. Tapi dia ada kenikmatan, ada kenikmatan, cuma nggak dibarengin dengan apa? Kondisi yang mengenakkan yang disertai kebaikan. Kalau al-muflihun
ini orang yang beruntung, terus beruntung. Cita-cita, keinginan tergapai, kenikmatannya langgeng, juga disertai dengan kebaikan. Ini namanya al-muflihun. Ada 12 panduan ayat Al-Quran. Ini pada menggambarkan 12 bulan nih. Kalau kita gunakan ini, insya Allah selama 12 bulan kita amalkan ayat ini, insya Allah 12 bulan kita akan merasakan, mendapatkan kondisi yang Allah gambarkan dengan kondisi orang-orang yang muflihun. Kira-kira mau tahu nggak, Mbak, Adek, mau tahu nggak? Nah, kalau mau tahu, kita buka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah. Yang pertama nih, ya, surah Al-Baqarah. Resep yang pertama didapatkan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 3 hingga 5. Di mana dibukanya? Halaman berapa nih mushafnya? Mushafnya halaman 2. Bismillah. Baik, coba dibuka ayat ketiga, ayat keempat hingga ayat kelima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, halamannya halaman 2 ya, benar nggak? Apa halaman 3?